Fitriani hadir, Najwa Afifatul Nur, Muhammad Agis Ainul Yafir hadir. Semoga yang sedang sakit kita doakan cepat sembuh. Amin. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Senang, sedih, atau ada yang galau? Alhamdulillah. Gak ada yang sedih? Tidak. Ya, mudah-mudahan beneran kata-kata kalian senang, memang senang hatinya. Soalnya kita di sini akan belajar matematika. Jadi walaupun misalnya ada perasaan di hatinya yang agak gelisah, dilema atau bagaimana, kita simpan dulu perasaannya. Kita fokus kepada pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini, di sini Ibu akan membahas tentang materi eksponen. Apa? Eksponen. Nah, sebelum kita membahas definisi eksponen, di sini Ibu akan memberikan ilustrasi kepada kalian bagaimana itu eksponen, apa itu eksponen dengan ilustrasi logika matematika. Coba semuanya pegang kertasnya. Di sini Ibu mempunyai berapa lembar kertas kita semua? Satu lembar kertas. Nah, satu lembar kertas ini, ikuti semuanya. Coba kalian lipat dari satu kertas menjadi berapa bagian? Juga. Apakah benar dua? Kita buktikan. Bagian ke satu, bagian ke dua. Coba punya kalian. Boleh dilihat. Baik. Kita bermain logikanya dulu. Untuk kertas, lipatan pertama yaitu menjadi berapa bagian? Dua bagian. Kemudian, apakah masih bisa dilipat? Coba kalian lipat satu kali lagi. Arahnya boleh kemana aja, cuman kalian lipat. Sekarang dua lipatan kedua, buka bareng-bareng, menjadi berapa bagian? 4 bagian. Selanjutnya satu kali lagi, kalian lipat kembali kertas tersebut. Kemudian buka, menjadi berapa bagian? 8. Coba hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di lipatan ketiga kertas menjadi 8 bagian. Nah, apakah memungkinkan jika Ibu meminta kalian melipat kertas kecil ini menjadi 10 bagian agar Ibu mengetahui berapa bagian yang jika Ibu melipat 10 kali kertas ini? Memungkinkan atau tidak? Mungkin atau tidak? Nah, mungkin bisa saja mungkin kalau kertasnya besar, tapi kebayang nggak ini kertas semakin kecil. Nah, di sini makanya Ibu akan membahas teori atau materi tentang eksponen. Jadi apa yang dikatakan eksponen? Ilustrasi atau logika kalian yang tertangkap dari kertas ini. Coba. Ya, silakan Bapak. Definisi eksponen perkalian berulang dari bilangan basis sebanyak bilangan eksponennya. Ya, betul. Perkalian berulang dari bilangan basis sebanyak bilangan eksponennya. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Ai. Matematika adalah yang melibatkan dua bilangan, yaitu bilangan pokok atau basis dan Ya. bilangan pangkat, yaitu eksponen. Ya, tepuk tangan buat Ai. Ya, betul sekali jawaban tadi dari teman-teman kita Barokah dan Ai, bahwasannya eksponen itu atau perpangkatan, istilahnya disebut dengan perpangkatan, merupakan operasi matematika yang terdiri dari dua bilangan atau yang melibatkan dua bilangan
3. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Bukan berarti 2 kali 3, tetapi 2 dikalinya berapa kali? 3 kali. Seperti itu. Nah, baik, kita beralih kepada sifat-sifat eksponen. Sampai sini paham nggak dari definisi eksponen? Ya. Sifat-sifat eksponen. Yang pertama, ada yang dikatakan perkalian eksponen. Nah, untuk perkalian eksponen sendiri kita dapat rumuskan sebagai basis pangkat eksponen atau A pangkat n ditambah kali dengan A pangkat m sama dengan A m tambah n. A pangkat n dikali A pangkat m sama dengan A tambah n. Jadi untuk perkalian eksponen sendiri, ketika dua bilangan yang basisnya sama, ini sama nggak? Sama ya, sama-sama A. Nah, kalau perkalian dalam eksponen, tinggal kita tambahkan aja pangkatnya. Kalau sudah sama basisnya, A tambah M pangkat N, A pangkat M tambah N. Ibu kasih contoh. Misalnya 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2 berapa? Siapa yang mencoba? Silahkan naik. Ya, 2 pangkat 5. Ya, terima kasih tepuk tangan buat Ai. Jawabannya betul. Nah, jadi harus kita pahami bahwasannya ketika absisnya atau bilangan pokoknya sama, tinggal kita tambahkan apanya? Pangkatnya gitu jika di perkalian. Baik, untuk sifat yang kedua yaitu pembagian. Pembagian eksponen. Nah, pembagian eksponen bisa kita lambangkan sebagai A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan, nah, kalau pembagian ketika absisnya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan saja pangkatnya. Seperti itu. Nah, jadi ketika dua bilangan yang absisnya sama, maka pangkatnya saja tinggal dikurangi. Kalau tadi perkalian ditambahkan, kalau pembagian dikurangi, seperti itu. Nah, gua akan memberikan contoh di sini. 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 3. Siapa yang mau mencoba mengerjakan? Ya, silakan awak. Ya. Tepuk tangan buat awak. Jadi ketika absisnya sudah sama, langsung tarik saja ke sini lalu dikurangi oleh pangkatnya atau eksponennya. Untuk yang ketiga yaitu tentang perpangkatan eksponen. Di sini Ibu akan memberikan rumusnya, yaitu A jika dipangkatkan dengan M, kemudian dipangkatkan lagi, kasih absisnya udah dapat pangkat ya M, kemudian kita pangkatkan lagi dengan N. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu A absis dikali absis pangkat A kali N, seperti itu. Kasih contoh biar paham. Nah, ini kan absisnya kalau posisinya nanti seperti ini, kita tinggal kalikan saja dulu apanya? Pangkatnya atau eksponennya. 4
bilangan, yaitu bilangan pokok atau disebut basis. Yang kedua, bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, eksponen terbagi sifat-sifat yang katanya, yaitu perkalian eksponen, pembagian eksponen, dan perpangkatan eksponen. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu buat saya. Nah, jadi dalam memahami eksponen itu kita tidak hanya sekedar menghafal rumusnya saja. Kalau sekarang misalnya Nazwa hanya menghafal rumusnya saja, tapi tidak memahami bagaimana konsep pangkatnya, kita akan kebingungan. Nah, untuk itu yang harus kita perlu diketahui itu bagaimana cara memahami konsep pangkatnya. Jadi di sini Ibu harapkan dalam pertemuan kali ini kita semua dapat memahami semua konsep-konsep eksponen atau bilangan berpangkat, yang mana ini belum selesai ya, masih setengahnya. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, karena sekarang hanya sampai perkalian eksponen, pembagian eksponen, kemudian